Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa alihi wa sahbihi syahada wa bil khusna wa li batil kitab wastarama wa tajabbara wa ta'ala wa nafa'ana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Zuwajuhu tawi iki iku simai rasul. Zuwajuhu utawi iki iku simai rasul. Simah itu menikah. Bi sayyidati Khadijah kelawan sayyidah Khadijah. Bi sayyidati Khadijah kelawan sayyidah Khadijah. Ba'da ruju'ihi ing dalem sakwise baline rasul. Ba'da ruju'ihi ing dalem sakwise baline rasul. Bisyahraini kelawan romulan. Min safratihi saking lungone rasul. Min safratihi saking lungone rasul. Atsaniyati kang kaping pindho. Atsaniyati kang kaping pindho. Tazawwaja simah sapa rasul. Tazawwaja simah sapa rasul. Bi sayyidati Khadijah kelawan sayyidah Khadijah. Bi sayyidati Khadijah kelawan sayyidah Khadijah. Wahia utawi sayyidah Khadijah iku allati wong wadon. Iku allati wong wadon khotobathu kang ngelamar sapa allati ing rasul. Khotobathu kang ngelamar sapa allati ing rasul. Pelajaran yang nomor 8 ini membahas tentang zuwajuhu bis sayyidati Khadijah, yaitu membahas tentang pernikahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Ba'da ruju'ihi bi syahraini min safratihi tsaniyah tazawwaja bis sayyidati Khadijah. Yang pertama, setelah Rasulullah kembali dari tanah Syam untuk yang kedua kalinya, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wahiyallati khotobathu. Sedangkan Sayyidah Khadijah ini yang melamar beliau. Kalau ada di daerah kita, ini biasanya laki-laki yang melamar perempuan. Nah, ini yang perempuan melamar laki-laki. Kalau ada kasus perempuan melamar laki-laki, ini berarti harus kita pertanyakan, kenapa kok bisa perempuan melamar laki-laki? Bisa saja itu terjadi. Yang pertama, karena seorang laki-laki itu yang pertama soleh. Saya rasa tidak ada perempuan yang akan menolak pinangan seorang laki-laki yang soleh. Tentu seluruh perempuan pastinya menginginkan memiliki suami itu yang soleh, yang baik. Apalagi seperti Rasulullah yang terkenal dengan akhlaknya yang baik. Kemudian beliau seorang yang jujur. Mulai dari kecil beliau tidak pernah berbohong sama sekali. Siapa yang tidak ingin memiliki suami seperti beliau? Maka wajar Sayyidah Khadijah ini melamar Rasulullah. Wa kana lan ono apa umruha umure Sayyidah Khadijah iku arba'ina 40. Apane sanatan taune. Wa umruhu hale utawi umure Rasul sallallahu alaihi wasallam iku khamsan 5. Wa isrina lan 25. Apane sanatan taune.
Wa kana umruha arba'ina sanah. Saat Sayyidah Khadijah tadi melamar Rasulullah, itu usianya Sayyidah Khadijah genap 40 tahun. Jauh, berarti dengan umurnya Rasulullah di saat itu berusia 25 tahun. Sedangkan Sayyidah Khadijah 40 tahun. Meskipun umurnya 40 tahun, oleh Allah dimudahkan kembali. Wa kanat lan ono sapa Sayyidah Khadijah. Wa kanat lan ono sapa Sayyidah Khadijah qablahu ing dalam sadurunge Rasulullah. Qablahu ing dalam sadurunge Rasulullah iku mutazawwijatan simah sapa Sayyidah Khadijah. Kalau kepada orang yang terhormat, bahasanya itu harus kita perhalus. Contohnya kepada seorang kiai, kepada orang tua kita, kepada guru kita, bahasanya itu harus kita pilihkan yang paling baik. Contohnya simah. Simah itu bahasa kromo inggil, bahasa halus dalam tatanan bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa itu ada 3 tingkatan bahasa. Yang pertama namanya ngoko, kemudian kromo madya dan kromo inggil. Contohnya seperti simah ini. Simah ini adalah bahasa Jawa yang paling halus. Bahasa ngokonya itu ya rabi gitu. Kalau untuk orang biasa seperti kita, si A dan si B rabi, ya sudah. Kalau agak halus sedikit, dari rabi itu menikah. Kalau yang paling halus itu adalah simah atau kromo, garwo. Nah itu bahasa halusnya. Bi abihalata kelawan abihalah. Wa qad matalan teman-teman wis sedo sapa abihalah. Walahu lan iku kaduwe abihalah waladun utawi anak minha saking Sayyidah Khadijah ismuhu utawi asmane walad iku halatu aran halah. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi abi halata. Dan Sayyidah Khadijah ini sebelum melamar Rasulullah, beliau sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abi Halah. Kemudian suaminya meninggal, wafat, dan lama menjanda, bertemu dengan Rasulullah, akhirnya menikah dengan Rasulullah. Walahu waladun minha ismuhu halatu. Dan dari pernikahan dengan Abi Halah ini tadi, Sayyidah Khadijah memiliki seorang anak yang bernama Halah. Ada kemiripan antara orang Arab dengan orang Jawa, yaitu dalam masalah panggilan seorang ayah. Ini biasanya diambilkan dari anak yang pertama. Umpama si A punya anak namanya Muhammad. Biasanya ayahnya Muhammad ini dipanggil dengan Muhammad, Bapak Muhammad, Abu Muhammad, Bapak Muhammad. Sama di daerah Arab sana juga sama, karena putra yang pertama dari Sayyidah Khadijah ini bernama Halah, makanya suami dari Sayyidah Khadijah ini dipanggil dengan Abu Halah, Bapak Halah. Wa qad aqamat lan teman-teman mukim sapa Khadijah. Wa qad aqamat lan teman-teman mukim sapa Sayyidah Khadijah ma'ar rasuli sertani Rasul. Ma'ar rasuli sertani Rasul khamsan ing dalam 5 wa isrina lan 20 walam yatazawwaj lan ora simah sapa Rasul. Wa iraha ing liyane Sayyidah Khadijah hatta tuwfiyat sehingga sedo sapa Sayyidah Khadijah. Hatta tuwfiyat
sehingga sedo sapa Sayyidah Khadijah. Wa qad aqamat ma'a Rasuli khamsan wa isrina. Kemudian pernikahan itu berjalan selama 25 tahun, walam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat, dan Rasulullah ini tidak pernah memadu Sayyidah Khadijah. Istri Rasulullah itu banyak, tapi Rasulullah tidak pernah memadu Sayyidah Khadijah. Nah, pasti bingung di situ. Kalian pasti bingung. Wong istrinya banyak kok nggak pernah memadu istrinya. Rasulullah itu tidak pernah memadu Sayyidah Khadijah. Dalam artian, selama Sayyidah Khadijah ini masih hidup, Rasulullah tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Baru setelah Sayyidah Khadijah ini wafat, akhirnya Nabi Muhammad ini menikah dengan perempuan lain. Itu pun Nabi Muhammad menikah bukan kemauan Nabi Muhammad sendiri, tapi itu atas perintah Allah. Makanya kalau kita mengikuti Rasulullah dalam masalah menikah, itu tidak diperbolehkan. Itu khusus Rasulullah. Harus kita bedakan. Rasulullah dengan kita ini kan beda jauh. Saya tak mengikuti Rasulullah, tidak bisa. Kalau manusia biasa seperti kita, bagi yang laki-laki itu hanya diperbolehkan menikah maksimal itu 4. Lebih dari itu tidak boleh. 4 itu saja kalau laki-laki itu mampu untuk berlaku adil. Kalau nggak adil, ya nggak boleh menikah lagi. Jadi untuk adil itu sangat sulit. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, hanya itu saja dari saya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.